Cerita Panji itu bisa terkenal itu antara lain karena banyak media yang apa namanya mengabadikannya. Ya, jadi kalau cerita Panji itu kan ada dalam bentuk dongeng, gitu. Nggih. Kemudian dan dongeng itu jumlahnya bisa ratusan banyak sekali. Juga ada dalam bentuk naskah. Ya, naskah itu juga banyak sekali dan ditulis dalam berbagai bahasa dan berbagai aksara. Ya, itu kedua. Yang ketiga, cerita Panji itu juga diabadikan dilakonkan dalam banyak seni pertunjukan. Ya, ada mulai dari wayang gedok, wayang beber, wayang krocil, wayang tengul, gambuh di Bali sana ya. Kemudian ada tari di reok, reok itu juga bagian cerita Panji. Juga ada macam-macam seni pertunjukan lain yang membawakan cerita Panji, ya, termasuk ada ogleng dan sebagainya itu ya. Kemudian yang keempat, cerita Panji juga diabadikan dalam bentuk desain batik dan tekstil. Ya, nah, di batik-batik kuno itu ada motif-motif Panji, gitu ya, di batik keraton, di Tuban, di Bali itu ada batik-batik motif Panji. Kemudian juga cerita Panji diabadikan dalam relief. Ya, itu ada sekitar 14 lebih relief yang menyampaikan cerita Panji. Itu ya. Terus Nggih. yang berikutnya lagi cerita Panji itu ketika masa Mojopahit menyebar ke seluruh negara, ke seluruh Nusantara, mulai dari paling timur itu di NTB, Bali, ya, seluruh Jawa, Sulawesi, Kalimantan, seluruh Sumatera, Melayu, Kamboja, Thailand, Filipina, sampai Myanmar, ya, nyebar segala macam. Nah, karena berbagai bentuk media yang menyampaikan cerita Panji inilah, maka cerita Panji memiliki keunggulan dibanding cerita-cerita yang lain, gitu. Itu antara lain sebab-sebabnya kenapa lebih terkenal dibanding cerita lain itu loh. Itu, Oh, Pak. nggih. Dan kan yang paling terkenal kan cerita Panji, Pak. Dan itu untuk Panji sendiri itu sudah berapa kali berevolusi atau bertransformasi hingga masa sekarang itu udah ada berapa versi kalau boleh tahu. Versinya banyak sekali, Mas. Yang saya tulis itu 101 kan, itu masih belum. Karena Tapi gini, belum semua cerita itu, Pak. Panji itu kan belum. Cerita Panji itu kan cerita bukan cerita pakem ya. Jadi karena cerita Panji ketika menyebar ke berbagai daerah, maka dia akan mengalami akulturasi dengan cerita rakyat setempat sehingga menimbulkan cerita baru. Oke. Nah, itu yang menyebabkan cerita Panji sulit dideteksi berapa banyak jumlahnya. Itu masih yang lama ya, belum yang kreasi baru. Yang kreasi baru, kamu tahu sendiri ketika ada festival Panji itu banyak orang yang mengcreate cerita Panji menurut versi masa kini gitu ya. Saya sendiri juga nulis tentang novel Suster Anggra ini, itu juga aktualisasi dari cerita Panji ya. Di tempatmu juga ada kan cerita-cerita Panji yang di-create dengan cara-cara baru. Dengan Nggih. demikian jumlah cerita Panji ada berapa? Banyak sekali. Nah, contohnya ini ya, besok ini kan saya mau ke Kalimantan ya. Nggih. Kalau yang kita tahu itu kan cerita Panji itu kan Raden Panji Inu Kertapati dijodohkan sama Sekartaji ya. Itu kan cerita Nggih. Iya. Yang paling terkenal nih, Pak. pokoknya seperti itu ya. Tapi yang di Kalimantan malah beda. Sekartaji itu dijodohkan dengan Jinggan Anom. Nah, lain toh. Dan Nggih. Nggih. tokoh-tokoh dalam cerita Panji itu bukan tidak ada garis keturunannya. Jadi kalau di sini disebutkan Raden Panji anaknya Raja Jenggala, Sekartaji anaknya Raja Panjalu, di sana nggak ada. Karena tokoh-tokoh Panji itu adalah manusia setengah dewa. Ini menurut cerita Panji yang di Kalimantan, khususnya di Baritokuala ya, di Bakumpai ya. Kalau di Banjarmasin lain lagi. Nah, karena Sekartaji dijodohkan sama Jinggan Anom, maka kemudian ada Raja Kelana yang pengen naksir sama Sekartaji. Sekartaji menolak, akhirnya Sekartaji dipenggal lehernya. Oh, gila. Kepenggal lehernya, kepalanya dibuang ke laut. Ya, kalau orang Kalimantan bilang laut itu sungai sebetulnya. Jadi karena Sungai Barito itu sangat luas sehingga disebut laut. Disebut di sana gitu ya. Kemudian Panji dengan punakawannya itu di sana namanya apa namanya pentul dan tembem. Ketika dia menjala ikan di sungai, dia nemu kepalanya Sekartaji. Loh, kok ini kepalanya Sekartaji?
Nah, kemudian kepala itu dibawa ke dukun ya, ke apa namanya ya, dukun setempat. Kalau orang kita bilang dukun ya, itu dijampi-jampi kasih mantra dari kepala tumbuh leher, tumbuh dada, tumbuh tangan, tumbuh kaki sampai akhirnya hidup lagi. Nah, itu kan menarik, itu kan nggak ada di Jawa kayak gitu. Nggih. Nggih. Ya karena di sana ada, di Dayak itu kan ada tradisi ngayau. Pernah dengar ngayau? Mboten. Ngayau itu Ayo itu apa, tradisi Pak? penggal kepala itu loh. Penggal kepala. Jadi orang dulu sekarang udah nggak ada. Dulu orang Dayak itu merasa kamu belum bisa dinyatakan sebagai laki-laki sejati kalau kamu belum bisa memenggal kepala musuhmu. Wah, ini loh. Mungkin itu pengaruh dari itu sehingga akhirnya muncullah cerita Panji di penggal lehernya. Itu loh Pak. Jadi Nggih. susah tebut cerita di apa namanya, di Kamboja, di Filipina, di mana lain lagi. Bahkan kemarin ketika Festival Panji tahun 2024 bulan Oktober, saya kan jadi kurator. Nah, saya dari berbagai apa namanya, berbagai peserta yang mendaftar untuk jadi peserta itu, saya kan otomatis baca semua naskah mereka. Itu saya kumpulkan, sama sekarang belum saya bukukan. Itu juga ada macam-macam Panji. Contohnya yang menarik dari Jepara misalnya. Di Jepara tuh ada kisah Sekartaji itu diculik oleh perompak ya, bukan perampok, perompak. Perompak itu kan perampok yang di laut, namanya kan perompak ya itu. Diculik Nggih. dari perompak, kemudian dibawa ke tengah laut. Nah, di tengah laut kena terjang badai. Kena badai, akhirnya Sekartaji diselamatkan, dia berenang ke pantai, dan di situ dia menyamar menjadi penari. Kalau orang kita bilang tandak. Nah, maka lahirlah kesenian yang namanya emprak. Nah, kayak gitu-gitu lah. Itu kan beda-beda itu di Jepara ya. Di Nggih. Lampung lain lagi, di Sulawesi lain lagi. Saya sedang mengumpulkan terus-menerus itu. Nanti buku 101 itu akan saya terbitkan lagi sambungannya. Gitu Mas. Nggih, makasih, Pak. Nggih. Pak Manai. Berbicara mengenai relief candi, Pak, kalau boleh tahu relief candi yang tersebar di Jawa itu ada di mana saja ya, Pak? Yang Yang sudah ditemukan itu yang terkenal ada di Candi Penataran. Di Candi Penataran itu relief candinya ditemukan di apa namanya ya, pendopo pendopo teras. Kan Candi Penataran itu ada beberapa bagian ya, ada pendopo teras, ada Candi Tawang, Candi Angkat Tahun, Candi Utama dan sebagainya. Nah, di pendopo teras itu di reliefnya ada sekitar 14 panel yang menceritakan tentang cerita Panji. Itu yang paling paling lengkap dari seluruh cerita Panji yang ditemukan di candi-candi lain. Kemudian di Candi Miri Gambar di Tulungagung itu juga ada cerita Panji, ada beberapa beberapa relief, beberapa panel gitu ya. Nah, ceritanya beda-beda. Kalau yang di Tulungagung itu cerita tentang Panji Wasengsari. Ya, cerita Wasengsari seperti apa kamu cek di buku saya 101 itu ada. Kemudian ada lagi di lereng Gunung Pranggon ada beberapa candi yang punya relief Panji. Ada di candi mana Kendali Sodo, ada di Candi Wayang, ada di candi apa beberapa macam-macam. Termasuk yang di Trawulan ada di Candi Menak Jinggo. Di Jombang situ ada di Candi Rimbi. Itu ada candi candi itu. Kalau kamu baca bukunya Lydia Kiven itu ya bukan lengkap, itu sebagian besar karena itu kan penelitian lama. Terus yang ditemukan baru di Candi Seloklir. Candi Seloklir itu di lereng Gunung Penanggungan. Yang ditemukan lebih dulu di Candi Seloklir itu justru apa namanya itu arcanya, patungnya. Patung Panji dan Sekartaji. Cuma Sekartaji ini hilang, gunang di Boti Colong Wong, Boti karo yang terselamatkan adalah Candi Arca Panji yang sekarang disimpan di ITB di Seni Rupa. Nah, belakangan ini ada ekskavasi baru ditemukan relief cerita Panji di Candi Seloklir. Ya, Candi Seloklir itu kan berantakan ya, kena rusak gitu loh. Kemudian yang baru lagi ditemukan di Candi Gambar Wetan. Itu ada di Blitar. Jadi di atasnya Candi Penataran di lereng gunung itu juga baru ditemukan karena Candi Candi Gambar Wetan itu apa namanya terkubur dalam letusan Gunung Kelut gitu. Jadi harus dibongkar-bongkar dulu baru baru ketemu gitu loh itu Pak. Ya itu antara lain ya ada cari-cari banyak. Nggih. Ya apalagi Pak? baik, Pak. Kalau itu kan tadi mengenai relief candi. Sekarang kita mau berbicara mengenai cerita Panjinya, Pak.
Ya, Nilai-nilai ya. apa saja sih Pak yang bisa dipetik dari cerita Panji itu untuk generasi muda yang saat Hmm. ini dekat dengan teknologi? Ya, sekarang kebetulan saya sedang apa istilahnya ya, sedang diminta untuk menyusun tentang nilai-nilai dalam cerita Panji yang itu nanti akan dimasukkan dalam Ensiklopedia Filsafat Nusantara. Nah, cerita Panji itu apa istilahnya, apa substansi pesannya yang bisa kita petik dari situ? Yang pertama adalah penyatuan, ya. Jadi penyatuan itu makanya kenapa di situ ceritakan kan Jenggolo sama Panjalu ini kan dipimpin oleh dua raja yang masih bersaudara. Dulu sama-sama keturunan dari Erlangga gitu. Tapi kan mereka kan pecoan terus ya, perang terus. Maka kemudian digagaslah perkawinan politik antara Raden Panji dengan Sekartaji. Ya, jadi penyatuan itu disimbolkan ya, sekali lagi disimbolkan. Itu dalam penyatuan dua kerajaan, Janggalu dan Penjala, Janggalu dan Panjalu dan Janggala. Disimbolkan antara Panji dan Sekartaji. Disimbolkan antara perempuan dan laki-laki. Disimbolkan antara Podek Sari dan Benang Sari. Simbolkan antara Ibu Bumi dan Bapak Akoso, simbol antara Dewi Sri dan Sardono, simbol antara sungai dan muara, simbol antara Singang dan Malam, dan sebagainya. Jadi penyatuan itu dalam arti luas, tidak sekedar laki-laki dan perempuan, tidak sekedar Panji dan Sekartaji, tapi bisa juga penyatuan antara makhluk dan kholiknya. Jadi manunggaling kawulolan Gusti. Nah, itu penyatuan itu yang paling penting gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih. Ya, cinta kasih Panji itu selalu selalu mengedepankan cinta kasih gitu ya. Artinya kita tidak usahlah berperang kalau bisa diselesaikan secara damai itu kan. Makanya di Panji itu ada cita-cita tentang bagaimana menaklukkan negara-negara yang lain tapi tidak menjajah. Nah, itu hebatnya Panji. Kayak gitu penyatuan. Kemudian yang ketiga ada unsur pengembaraan, pengelanaan. Artinya orang kalau mau mencapai sesuatu itu harus berani melakukan perjalanan, harus berani melakukan usaha, melakukan upaya, golek sampai ketemu, Bidirewangi berkelana kemana-mana harus ketemu gitu ya. Kemudian yang keempat adalah unsur penyamaran. Makanya cerita Panji itu identik dengan topeng, gitu. Karena topeng itu kan sarana untuk menyamar. Ya, apa makna penyamaran dalam cerita Panji? Kalau kamu baca cerita Panji kan ada apa namanya ganti-ganti. Raden Panji Inukertapati, Panji Asmoro Bangun, Panji Wasengsari, Panji Gudawaneng Pati, Panji apa namanya apa namanya itu yang sampai sampai lah Joko Kembang Kuning dan sebagainya ya, nama-nama Panji juga macam-macam. Sekartaji juga gitu kan, Sekartaji ada Chandra Kirana jadi Panji Semirang, jadi Panji Wargo Asmoro, namanya macam-macam. Si Kadean atau punakawannya juga punya nama samaran macam-macam gitu ya. Nah, apa pesan yang tersembunyi dari penyamaran ini? Artinya apa? Panji itu sangat mengedepankan egalitarian, kesetaraan, anti diskriminasi. Panji dan Sekartaji itu kan anak ini apa namanya, dia kan anak raja putra mahkota, ya toh. Tapi dalam praktek sehari-hari dia itu justru tampil sebagai rakyat biasa. Makanya Panji digambarkan tidak pakai baju, cuma pakai jari dikemben gitu aja ya, supaya dia tidak dikenali sebagai putra mahkota. Ya, artinya Panji itu substansinya adalah janganlah kamu menghargai orang lain hanya semata-mata karena pangkatnya, karena status sosialnya, karena kekayaannya, karena kepinterannya, karena kegandengannya, ya dan sebagainya. Itu makanya anti diskriminasi. Jadi pesan utama dari Panji dalam kenapa dia menyamar itu supaya orang kesetaraan gitu. Jadi kan sekarang itu orang tahu ya kan, kalau misalnya nuwun sewu kalau ada temanmu yang gendut dibully, wah gendut kan ngono, pesek dibully kan gitu ya. Wong sing melarat dibully, sing rambutnya keriting dibully kan gitu kan ya. Kan selalu itu diskriminasi. Itu Panji mengajarkan menolak semua itu. Makanya simbolnya lewat topeng ini. Jadi topeng itu adalah penyamaran supaya orang apa namanya
menghargai itu karena kelakuannya, karena budi baiknya, karena karakternya itu ya. Bahasa Inggris apa? Don't judge book by cover. Nah, itu loh, itu ya. Itu antara lain gitu ya dari apa namanya nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita Panji gitu ya. Kemudian Oke. juga kalau kamu pernah dengar Sosro Kartono nggak? Nggak pernah, Enggak, Pak. Pak. Sosro pernah dengar Raden Ajeng Kartini? Nggih, Oke, pernah. pernah. Ya, Raden Ajeng Kartini itu Sosro Kartono itu adalah kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini.